tuh? Kan pada saat itu dapat ikan hiu, Digigit. Ya. Aduh. Gimana Mas? jari Tapi udah nggak apa-apa kan? udah nggak apa-apa. Oke, nanti kita main lagi. Terima kasih Mas. Ya. Demi mendapat rupiah, para nelayan menantang bahaya melaut berminggu-minggu demi mendapatkan satwa yang paling disentuh di lautan. Namun karena sedikitnya jumlah hiu, para nelayan harus lebih jauh lagi ke tengah lautan agar mendapatkan lebih banyak hiu. Kali ini kami akan mengajak Anda melihat bagaimana hiu-hiu itu diburu dan bagaimana para pemerhati lingkungan berjuang mencegah pemburu hiu. Seiring berakhir segmen ini berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Jangan lupa menyimak reportase utama sesaat lagi. Devan Kurnia, sampai jumpa. Bersama nelayan yang kami temui, Ihuk dan kedua anak buah kapalnya, kami akhirnya melaut. Berbekal peralatan sederhana dan pengetahuan purba adalah keseharian Ihuk saat melaut. Untuk memancing hiu, kami harus berada di lautan yang berarus, karena hiu suka hidup di air yang berarus kencang. Selama ini para nelayan menggunakan lumba-lumba sebagai umpan. Nah, karena itu udah cerita dari kecil, makanya dirawi, kita taruh, jadi sama sisa itu ketubuh, kan darah penuh. Nah, gantung di sini, di kalau di kayu ini kan yang selayungnya, kalau kita bilang ini kayu panjangnya, kita ikat, hiu itu nambah. 2 jam perjalanan kami tempuh menuju lautan lepas. Akhirnya sampailah kami di titik tempat membuang jaring. Satu persatu umpan dipasangkan di kail. Setelah semua umpan terpasang, perlahan-lahan Ihuk pun menurunkan jaring ke dasar. Satu persatu kail kami turunkan. Setelah semua kail berada di bawah air, kami pun beristirahat sejenak. Ihuk memperingatkan agar kami tidak kaget jika kapal terasa tertubruk. Sudah terbiasa. Ya, kalau baru-baru mungkin. Kami pun tidur beratapkan langit dengan rasa khawatir jika perahu tertabrak hiu hasil pancingan. Saat-saat menarik jaring pun tiba. Satu persatu kami tarik jaring dan kail yang sudah ditaruh. Ternyata hingga kail ke-15, kami belum juga melihat tanda-tanda hiu. Setelah menunggu hampir semalaman, kami pun akhirnya mendapatkan seekor hiu. Panjangnya kurang lebih 200 cm. Kalau tidak kan tadi bapak yang tadi itu bilang kan kalau tidak muat ya, ini besar. Iya, ya pas mau terbuang. Meski harga hiu kurang begitu bagus, Ihuk tetap berencana membawa sang hiu pulang ke daratan. Paling tidak, jika ia jual, anak hiu itu bisa memberikan keuntungan bagi timnya sebesar 2 hingga 3 juta rupiah. Lumayan juga kan. Hiu telah ada di bumi sejak 464 juta tahun yang lalu. Mereka berhasil bertahan hidup dari berbagai seleksi alam. Spesies hiu sendiri terancam punah. Apalagi setiap tahunnya ada 100 juta hiu menghilang dari lautan. Padahal hiu punya peran penting dalam ekosistem laut. Punya sifat merupakan predator puncak. Jadi kalau ini katakanlah berkurang atau habis sama sekali, tentu ada spesies yang lain yang menjadi booming sehingga akan mengganggu ekosistem di laut.
Dari 440 jenis hiu di dunia, lebih dari 114 spesies ada di Indonesia. Sayangnya Indonesia menjadi negara tertinggi pertama dalam penangkapan dan pembunuhan hiu untuk industri. Dari 200 jenis hiu, ada hiu-hiu yang dilindungi. Terlebih, hiu punya kekhususan untuk berkembang biak. Dalam umur 0 sampai 1 tahun itu pertumbuhannya hanya 9 cm. Nah, itu semakin kecil pertumbuhannya hanya menjadi 2 cm dengan bertambahnya umur. Jadi lebih dari 10 tahun itu hanya 2 cm. Bayangkan kalau itu dieksploitasi terus-menerus, maka akan populasinya akan terus menurun. Daging ikan hiu pun sebenarnya tidak baik untuk dikonsumsi. Mitos-mitos sekitar daging hiu yang membuat umur panjang pun tidak benar. Ya, sebenarnya karena pada umumnya hiu itu habitatnya di dasar ya. Sebagian besar juga hidup di dasar dan dalam tubuhnya itu mengandung zat urea dan ya itu yang dapat mengganggu kesehatan sebetulnya. Tetapi itu bisa dinetralisir pada saat memang dilakukan pencucian. Dari ratusan jenis hiu yang ada di Indonesia, hanya 4 jenis yang sekarang baru dilindungi. Hiu macan, hiu paus, hiu tikus, dan hiu koboi. Hiu martil pun baru-baru ini diusulkan untuk dilindungi. Pemerintah baru melakukan proteksi terhadap 4 jenis hiu ini karena populasi jenis hiu tersebut yang paling mengkhawatirkan. Populasinya sudah dianggap mengkhawatirkan, sehingga perlu dilindungi karena kita tahu bahwa kita harus memikirkan masa depan, generasi berikutnya. Perburuan hiu besar-besaran di perairan Indonesia ternyata membuat hiu semakin sulit ditemui. Setidaknya begitulah kesaksian para pencinta olahraga menyelam. Beberapa waktu yang lalu aja kita ke Komodo, itu di depan mata kita ngelihat jelas sekali banyak perangkap-perangkap untuk mengambil hiu ya. Tetapi karena ada patroli, itu bisa diberesin. Kalau itu tidak dilakukan, karena itu taman nasional, saya nggak kebayang kalau itu di tempat lain yang memang tidak ada tenaga khusus untuk melakukan patroli seperti itu. Sebagai penyelam, Anton menyayangkan perburuan hiu besar-besaran itu. Apalagi sampai kini belum ada regulasi yang jelas untuk mengatur kelestarian ekosistem laut. Di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah memiliki beberapa undang-undang soal penangkapan, penjualan, dan pemanfaatan hiu. Walaupun ini dibolehkan dieksploitasi, tetapi kembali harus kita bersama-sama memikirkan, melaksanakan, melakukan tindakan-tindakan agar perikanan ini tetap sustain, berkelanjutan, sehingga kita tidak hanya berbicara tentang eksploitasi saja, tapi bagaimana upaya. Kementerian Kelautan dan Perikanan berhak menindak tegas siapapun yang melanggar aturan memancing dan menangkap hiu. Meski Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mencatat tren penurunan jumlah hiu yang tertangkap. Kampanye hiu di Indonesia sedang digalakan oleh banyak pihak. Salah satunya dilakukan Riani Jangkaru. Riani yang dikenal sebagai pembawa acara sebuah acara petualangan di televisi mengajak masyarakat untuk peduli pada hiu. Kampanye penyelamatan hiu ini dikumandangkan lewat majalah Dive Mag yang dipimpinnya. Riani menyayangkan tren yang terjadi di sebagian kalangan untuk mengkonsumsi ikan hiu, baik itu sirip maupun dagingnya. Kita ini masyarakat Indonesia jangan mau dibodoh-bodohin. Kita itu dibodoh-bodohi oleh industri sebenarnya gitu. Dan sebenarnya apa yang ketidakpedulian kita terhadap satu isu, terutama yang hubungannya sama alam, itu sebenarnya punya kontribusi sangat besar untuk hancurin alam itu sendiri. Di mata Riani, konsumen punya kemampuan besar untuk mengendalikan pasar. Karenanya, Riani dan teman-teman yang sama-sama peduli mengkampanyekan penyelamatan hiu ke sekolah-sekolah. Salah satu cara yang jitu untuk mencegah kepunahan hiu adalah dengan cara berhenti mengkonsumsi sirip, daging hiu, dan segala macam anggota tubuh hiu. Tak ada permintaan dari pasar, maka akan menghentikan perburuan hiu dari lautan. Tim Reportase Investigasi.